Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala hati dan pikiran, itulah kiranya yang menguasai kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu yang sangat berbahagia ini, kita mau disapa oleh firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita, yang tertulis dalam kitab Musa, Kejadian pasal yang ke-18, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu."
Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial, atau sebagai anggota keluarga, atau sebagai anggota masyarakat, tentu ada bagi kita masing-masing yang menjadi orang terdekat. Saya yakin setiap kita mempunyai orang terdekat, ya. Besti atau punya sohib. Pasti itu ya, pasti. Sebagai manusia pasti ada bestinya, ada sohibnya, dan ada orang-orang terdekatnya. Biasanya saudara, yang kita pilih menjadi orang terdekat adalah orang baik. Gak mungkin kita memilih terdekat orang nakal, orang jahat. Gak mungkin. Yang kita pilih menjadi orang terdekat adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kita tidak akan memilih pembohong, pendusta atau penipu, tidak akan. Kita akan memilih orang-orang terdekat kita, yaitu orang yang punya kepedulian, yang bisa menjadi curhatan kita. Orang terdekat pasti kita akan menceritakan yang rahasia-rahasia, yang istimewa, yang spesifik, yang tidak perlu diketahui orang lain. Itu namanya orang terdekat. Kita akan memilih orang terdekat, yaitu orang-orang yang bisa berbagi suka dan duka dengan kita. Dan saya yakin, kita tidak akan memilih orang terdekat karena status sosialnya tinggi. Tidak. Ya, deboto hamu namora ali-alena napugus. Pernah? Orang terdekatnya justru orang miskin. Ada yang demikian. Jadi tidak selalu memilih orang yang status sosialnya tinggi, terkenal, berpengaruh, ditakuti menjadi orang terdekat. Tetapi saudara-saudara, di luar yang biasa ada saja orang-orang yang suka melenceng. Ada di luar kebiasaan. Bisa saja ada orang hanya membangun kedekatan dan merasa begitu dekat dengan orang-orang tertentu. Misalnya orang berduit, yang tajir-tajir. Saya rasa begitu dekat dan sangat keluarga, SKSD, kalaupun tidak dikenal. Ada yang begitu kan? Ada saja orang yang suka melenceng. Tidak seperti banyak orang. Sehingga orang yang demikian, keluarga yang terdekat, yang miskin serasa tidak kenal. Tapi orang yang jauh, karena ketajirannya, serasa begitu dekat. Apalah Hamidopei, masih begini kami. Padahal sudah begitu jauh kan. Masih anak bapak udah itu. Yang di sana anak tulang kandung itu. Sudah lama kenalnya. Begitu kan. Ada yang demikian.
Tetapi itu di luar kebiasaan. Tetapi saudara-saudara, itulah sandiwara dunia dan penyimpangan yang sering terjadi. Saudara-saudara, yang namanya orang terdekat pasti kita bebas terhadapnya memberi pendapat. Yang namanya orang terdekat kita pasti bebas meminta sesuatu. Itu makanya Yesus pernah mengatakan, siapakah di antara kamu yang punya sahabat orang terdekat? Kalau kamu datang mengetuk pintunya di tengah malam, dia tidak membuka pintunya. Kalaupun dia sudah tidur. Itu dikatakan Yesus. Jadi orang yang terdekat itu kita bisa meminta sesuatu apapun dari dia, kapanpun, dalam situasi apapun, dan dimanapun, waktu apapun. Sama orang-orang terdekat kita pasti bebas berdiskusi. Bebas tukar pikiran. Bebas berbagi suka dan duka. Dan bahkan bebas saling mengkritik dan menasehati. Ya. Itu makanya sering terjadi. Ai alana anakku doho upasi ngoto humuruki. Artinya karena begitu dekat aku dengan kamu, saya bebas menasihati kamu, tidak terasa enggan karena ada hubungan yang sangat dekat. Bagi orang-orang terdekat pasti tidak ada rahasia. Selagi ada rahasia suami dengan istri, hati-hati. Ada yang lain yang terdekat. Itu kan? Ya, hati-hati. Kalau sudah banyak rahasia suami dengan istri atau istri dengan suami, jangan-jangan ada orang terdekat yang lain. Sehingga di rumah hanya perasaan dekat, perasaan begitu dekat. Tapi ada yang terselip yang paling dekat. Jadi orang yang terdekat pasti tidak ada rahasia. Dalam kisah ini ternyata antara Abraham dan Allah ada kedekatan yang luar biasa. Biasanya antara manusia dengan manusia kan. Tapi ini antara Abraham dengan Allah ada kedekatan yang sangat luar biasa. Bagi Allah orang terdekatnya adalah Abraham. Dan bagi Abraham, pihak terdekatnya adalah Allah sendiri. Ini hal yang luar biasa. Apa itu? Kedekatan antara Abraham dengan Allah atau antara Allah dengan Abraham. Dengan kedekatan yang luar biasa ini, Allah memberitahukan kepada Abraham rencananya kepada kota Sodom dan Gomora. Jadi Allah punya rencana, orang tidak tahu. Tapi itu diberitakan secara khusus oleh Allah kepada Abraham. Karena begitu dekatnya Abraham kepada Allah atau antara Allah dengan Abraham. Di ayat 20 sebelum firman ini dikatakan demikian. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi seolah-olah ada curhatan antara Tuhan dengan Abraham.
Nga mauda ku Abraham dosa ni hutasun dohok Gomora. Nga sudah mengalu-alu tuau. Nga goda kolsoan. Sudah ribut gelisah. Ada keluh kesah. Secara khusus Tuhan memberitahukan itu kepada Abraham. Kenapa? Kedekatan yang sangat luar biasa. Itu dari Allah ke Abraham. Jadi rencana itu diberitahukan. Karena kedekatan. Jadi orang-orang terdekat, segala rencana pasti diberitahukan. Yang rahasia saja diberitahukan. Ini rahasia bagi Sodom dan Gomora, tapi sama Abraham diberitahukan oleh Tuhan. Kedekatan Abraham dengan Tuhan bukan hanya perasaan. Bukan hanya merasa dekat, serasa dekat, tapi memang benar-benar dekat. Apa kita lihat kedekatannya? Ketika Tuhan memberitahukan rencana Tuhan kepada Sodom dan Gomora, lalu Abraham bernegosiasi terhadap Tuhan, tawar-menawar. Ada tawar-menawar. Sampai 6 kali. Abraham bernegosiasi kepada Allah untuk membatalkan hukuman atas Sodom dan Gomora. Jadi dalam nas ini tadi diceritakan ada sampai 6 kali negosiasi itu kan. Tuhan kata, sekiranya ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan membumi hanguskan orang benar dengan orang-orang fasik? Kata Tuhan, tidak. Lalu menyusul tawaran kedua. Abraham tahu, dia takut tidak ada 50. Sekiranya ada 45, berkurang 5 lagi. Apakah Tuhan akan menghukum mereka? Tuhan mengatakan tidak. Tapi Abraham yakin benar. Tidak ada 45. Lalu menyusul tawaran ketiga. Sekiranya ada 40, apakah Tuhan akan menghukum? Tidak. Kalau 30 orang Tuhan menghukum? Tidak. Kalau 20 ada Tuhan menghukum? Tidak. Yang terakhir Tuhan, apalah saya ini debu dan tanah. Jangan marah Tuhan. Sekiranya ada 10 orang, apakah Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora? Sehingga orang benar yang 10 orang bersama-sama mati dengan orang fasik. Jawaban Tuhan, kalau ada 10 orang, saya tidak menjatuhkan hukuman. Ternyata tidak ada. Yang ada berapa? 3,5. Awalnya 4. Lot, istrinya dan kedua putrinya. Tetapi di tengah jalan, lalu adalah kegelisahan di hati istri Lot. Aduh, banyak harta kita di situ, emas dan uang dan lain-lain. Aduh, hancur Tuhan, habis. Lalu dia melihat ke belakang, menjadi batu garam. Itu peringatan. Jangan lihat ke belakang. Kalau lihat tidak selamat. Jadi memang kalau Tuhan memerintahkan jangan lihat ke belakang. Jangan sengaja lihat ke belakang. Karena orang-orang percaya sekarang suka melawan kan, melanggar kan. Ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Justru tidak berminggu. Kan begitu ya. Itu kan. Jadi kita sering seperti istri Lot, melanggar yang telah ditentukan. Melanggar.
Sudah diperintahkan, ya dilanggar. Dilarang buang sampah di sini, dilarangnya dihapus buang sampah di sini. Makanya di mana-mana Jakarta ada sampah. Masa ibu kota banyak sampah menumpuk kan? Ada parit isinya apa? Dikirain ikan, sampah yang ada di parit. Di sungai sampah. Sehingga kalau hujan di Bogor banjir Jakarta. Kenapa sampah ada di mana-mana? Mereka takut kehilangan mungkin 5.000 perak per bulan ke tukang sampah. Lalu buang sampah sembarangan. Kalau bisa ke depan rumah orang buang sampah ya. Jangan di rumah kita ya. Samping. Itu orang Indonesia kan. Suka melanggar seperti istri Lot. Tidak ada sebanyak 10 orang benar. Lalu Sodom dan Gomora di bumi hanguskan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang mau kita ambil yang sangat berharga dari kisah kedekatan Abraham ini dengan Allah? Ini bukan hanya cerita ya. Tetapi kenapa ini dikisahkan, diceritakan seperti kita? Yang pertama, begitu berharganya orang-orang benar di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama mungkin kurang berharga orang benar. Ala nabadita doho patak suhiwe. Kan begitu ya? Karena sintuannya kamu, maka enggak setuju. Ya. Orang benar terkadang di dunia ini tidak berharga. Tidak berharga. Dan Nabi Amos pernah mengatakan, orang-orang benar kamu siksa. Dan orang-orang miskin kamu jual. Itu tindakan dunia. Tetapi ternyata di hadapan Allah begitu berharganya orang-orang benar. Lalu Tuhan berbicara kepada Abraham, saya punya rencana begini, Anda setuju enggak? Ditanya dulu. Sebenarnya keputusan di tangan Tuhan. Tapi kita lihat betapa berharganya orang-orang benar dalam menentukan sesuatu. Tuhan pun bertanya kepada Abraham, karena Abraham adalah orang benar. Aku akan melakukan peristiwa besar, peristiwa bersejarah, peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang mengejutkan. Apakah kau Abraham setuju? Itulah berharganya orang-orang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang benar diberi Tuhan berperan menentukan banyak hal. Bukan hal-hal sepele saja, bukan hal-hal kecil saja, bukan hal-hal yang lokal saja, tapi ini hal yang luar biasa, bangsa dan negara. Abraham berperan penting di hadapan Tuhan. Keberadaan orang-orang benar bisa membuat suatu kota selamat. Itulah orang benar. Tapi orang jahat bisa membuat kota hancur. Tapi orang benar, peranannya, posisinya, kedudukannya, kehadirannya bisa membuat suatu kota selamat dari hukuman Tuhan. Itu yang pertama. Begitu berharganya orang-orang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang mau kita pahami dari kisah Abraham ini, kalau Abraham begitu sangat dekat dengan Tuhan,
yang menjadi pertanyaan kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, menjadi warga HKBP, bahkan dari opung ke kita sudah sedekat apa dengan Allah? Sudah sedekat apa? Kita sudah begitu lama mengenal Tuhan, mendengar tentang Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudah sedekat apakah kita dengan Tuhan? Abraham tadi begitu sangat dekat. Tapi kita sebagai orang Kristen di era yang modern ini, sudah sedekat apakah kita dengan Tuhan? Apakah kita hanya sedekat hari Minggu? Kalau hari Minggu menjadi orang benar, hari Senin mulai tidak benar. Hari Selasa semakin tidak benar. Hari Rabu tambah tidak benar. Sampai hari Sabtu sungguh orang yang tidak pernah benar. Apakah begitu? Karena besok hari Minggu kita dibenarkan. Ada pengampunan dosa. Sebelum janji Tuhan akan pengampunan dosa, kita bernyanyi satu ayat dengan musik yang sangat menyentuh. Apakah begitu? Lalu kita memahami kedekatan dengan Tuhan hanya sebatas hari Minggu saja. Tuhan, kalau hari Senin sampai Sabtu enggak usah lihat kami ya. Biarin aja, maklum dong Tuhan. Hari Minggu besok kami minta ampun. Apakah sedekat itu? Kalau sedekat itu kita kalah di hadapan Tuhan. Karena 6:1 pasti kalah 1 kan. 6 hari menjadi orang tidak benar, 1 hari menjadi orang benar pasti kalah. Tidak ada tempat di hadapan Tuhan. Ataukah hanya kedekatan kita dengan Tuhan hanya sedekat kepentingan saja? Karena ada yang perlu, ada yang penting, lalu dekat dengan Tuhan. Kalau sudah selesai urusan, selamat tinggal, dadah Tuhan, bye-bye. Apakah begitu? Jadi jangan karena ada kepentingan, ada urusan, ada keperluan, lalu kita begitu dekat dengan Tuhan, kalau sudah selesai, tidak dekat lagi. Adakah begitu? Ketika Abraham belum menerima janji Tuhan, dia tetap dekat. Dia dekat dengan Tuhan bukan setelah Ishak lahir, tapi sebelum Ishak lahir, ketika janji itu belum tergenapi, dia tetap dekat. Demikian dengan kita. Kalaupun kepentingan kita belum dipenuhi Tuhan, kedekatan kita harus tetap dengan Tuhan. Seharusnya kedekatan kepada Tuhan sedekat doa permohonan kita seperti Abraham. Iboto hamudo jonok tatu debata marhite tangyaksa. Saya yakin kita lebih sering berdoa dalam hati daripada keluar suara. Ya? Pasti itu. Pasti. Orang yang berbicara tidak keluar suara karena ada kedekatan yang luar biasa kan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan dikatakan sedekat apa sih? Sedekat doa. Begitu. Gak ada jaraknya. Itu pemahaman Abraham dan seharusnya orang-orang percaya juga kedekatan kepada Tuhan harus seperti itu. Sedekat doa permohonan kita. Lalu kita berharga di mata Tuhan dan berperan menentukan banyak hal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, atas anugerah-Mu, dan juga atas
persekutuan kami di pagi hari ini. Berkati Tuhan firman-Mu, berkati persekutuan kami, berkati hidup kami, sehingga firman-Mu bisa hidup dalam pekerjaan kami, kehidupan dan persekutuan kami sehari-hari. Pimpinlah kami Tuhan, sehingga kami semakin berharga di mata Tuhan, dan juga di tengah-tengah dunia ini. Diamlah dalam kehidupan kami, dan berkaryalah selalu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu dalam pekerjaan kami dan tanggung jawab kami. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya kepada Tuhan, juga pekerjaan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang sakit, warga jemaat-Mu di sini, yang sedang dirawat di rumah sakit, ataupun dirawat di rumah, atau di mana saja. Tuhan yang menolong, beri kekuatan dan kesembuhan. Tumpangkan tangan-Mu ke atas tubuh mereka, sehingga mereka benar-benar dipulihkan dan dikuatkan. Dan kuatkan iman mereka dan juga keluarga. Berkati kehidupan mereka, berilah yang menjadi sukacita mereka. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dan kita berikan persembahan kita.